bertanya, mungkin di antara kamu pernah ada ya yang mungkin terluka, teriris silet, kena pisau atau jatuh? Pernah? Ya pasti semuanya pernah mengalami. Nah kalau kita terluka, teriris silet, kena paku atau sebagainya, tentunya kulit kita akan mengeluarkan apa tuh? Darah. Nah darah itu yang kamu lihat warnanya apa? Merah. Ya. Nah, sebetulnya darah bukan hanya berwarna merah. Darah itu ada bagian-bagiannya. Nah, pelajaran kita hari ini membahas tentang sistem peredaran darah. Adapun tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu satu tadi, kamu dapat menyebutkan fungsi darah. Apa sih fungsinya darah dalam tubuh kita? Yang kedua, nanti kamu harus dapat menyebutkan jenis-jenis pembuluh darah. Tujuan yang ketiga, menjelaskan bagian-bagian darah. Dan yang keempat, kamu dapat menjelaskan golongan darah. Jadi ada empat tujuan. Dan urutan pembelajaran yang akan kita laksanakan, yang pertama nanti kamu akan mendengarkan sedikit penjelasan dari Bapak. Setelah itu Bapak kasih sebuah lembar kerja. Nanti kita akan berdiskusi kelompok, ya. Satu kelompok 4 orang lah atau berapa, cukup berbalik badan aja ke belakang supaya tidak terlalu ribut. Terus yang selanjutnya nanti tiap kelompok melaporkan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah kelompok lain menanggapi. Setelah itu Bapak akan memberikan soal berupa soal lisan untuk dijawab sebagai soal evaluasi. Demikianlah urutan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Langsung saja kita akan memulai pembelajaran kita tentang apa tadi? Sistem peredaran darah. Kamu bisa lihat gambar di depan. Ini apa? Mobil. Mobil ini digunakan untuk apa? Mengangkut barang. Bisa barang, bisa orang, bisa binatang, bisa diangkut oleh mobil. Jadi mobil ini digunakan sebagai alat transportasi, alat angkut. Sebagai alat transportasi dia butuh apa ini? Butuh jalan. Kalau jalannya bagus maka dia akan lebih cepat sampai ke tujuan. Nah begitu pula yang ada dalam tubuh kita. Tadi kita akan belajar tentang darah. Darah adalah sebuah cairan yang ada dalam tubuh kita yang berfungsi sebagai alat transportasi. Apa darah? Apa tadi darah? Cairan yang ada dalam tubuh kita yang berfungsi sebagai alat transportasi. Nah kalau mobil mengangkut barang, kalau darah mengangkut apa? Makanan. Apa lagi? Ya, makanan dan minuman dan oksigen. Jadi kesimpulannya darah adalah cairan yang ada dalam tubuh kita yang berfungsi sebagai alat transportasi sari-sari makanan dan oksigen. Nah, kalau mobil menggunakan jalan sebagai alat untuk dia sampai ke tempat tujuan. Kalau darah menggunakan yang namanya apa? Neng? Iya, 100 watt Neng. Pembuluh darah. Jadi pembuluh darah dalam tubuh kita fungsinya sama dengan jalan yang digunakan mobil. Kalau jalannya macet, mobilnya akan lama sampai tujuan. Begitu juga kalau pembuluh darah di dalam tubuh kita mampet, ya, maka akan terjadi gangguan pada sistem peredaran darah kita. Mungkin akan menyebabkan penyakit yang namanya apa tuh? Kalau pembuluh darah terganggu, kalau kolesterol terlalu banyak dalam darah, ya, akan menyebabkan pembuluh darah kita mampet, akan terjadi stroke. Ya, mau? Dengar ya, jauh-jauh ya. Nah itu tadi darah apa tadi ulangi? Cairan yang dapat dalam tubuh kita yang digunakan sebagai alat transportasi. Nah itu tadi fungsi darah ya. Nah sekarang pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada berapa macam? Siapa yang tahu?
Yang pertama, pembuluh darah. Nah, ada lagi bertanya? Kalau tidak, silakan bentuk kelompok. Yang depan menghadap ke belakang. Bentuk aja 6 kelompok. 6 kelompok, paling banyak 6 kelompok. Ayo cari tempat. Ini gabung tim ini. Artinya dia bisa menerima dan menurunkan darah. Terus dia apa lagi? Ya, yang udah selesai boleh dikumpulkan. Jangan lupa di bawah ada nama kelompok dan ketuanya tulis. Ya, waktunya udah habis, silakan dikumpulkan. Diskusinya ada situ aja. Nomor 1. Yang lain coba dengarkan. Lady, yang keras. Golongan darah B bisa menerima dan mendonorkan darah ke golongan darah B lagi. Dan golongan darah B bisa menerima golongan darah dari AB. Golongan darah B bisa menerima golongan darah dari O. Ya, udah cukup. Gimana? Betul itu? Betul? Ya, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Silakan dari kita kelompok 2, kelompok 3. Nomor 2. Coba dengerin. B dapat menerima golongan darah B dan dapat menerima golongan darah O dan dapat mendonorkan golongan darah terhadap golongan B. Ya, betul? Ya, tepuk tangan. Berita. Jadi golongan darah AB disebut golongan darah apa? Resipien unik resep. Kenapa? Karena dapat menerima donor dari semua golongan darah. Sebaliknya kalau golongan darah O disebut apa? Donor universal. Kenapa? Karena dapat mendonorkan apa? Mendonorkan darahnya kepada semua golongan. Ngerti? Nah, sekarang coba keluarkan punya. Atau jawab aja langsung ya. Coba nih, yang bisa langsung jawab. Apa sih fungsi darah? Mengantarkan oksigen. Yang lain? Mengantar makanan. Bisa digabung? Mengantarkan minuman. Fungsi darah tadi adalah sebagai alat transportasi untuk mengantarkan makanan dan oksigen. Yang kedua, coba sebutkan 3 pembuluh darah. Pembuluh darah tarik, pembuluh darah balik. Coba Anton ulangi. Ya. Ya. Betul, 100 buat Anton. Nah, coba
Sebutkan bagian-bagian darah. Ada yang berwarna apa? Sel darah, Sel darah merah. terus Sel darah putih. Terus? pink darah dan Darah. plasma darah. Golongan darah apa yang disebut dengan golongan donor universal? Oh. Golongan darah apa yang disebut dengan resipien universal? Ya. Rupanya pembelajaran kita tentang darah sekian. Jadi fungsi darah sekali lagi apa tadi? Sebagai alat transportasi. Ya. Transportasi apa sih tadi? Alat angkut. Ngangkut apa darah ini tadi? Zat-zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah tadi ada yang terlupakan ya. Kalau mobil itu perlu apa buat berjalan? Bensin. Nah kalau darah supaya bisa mengalirkan ke seluruh tubuh harus dipompa. Siapa yang pompa? Jantung. Ya, rupanya pertemuan kita cukup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.